Ya tadi beberapa menit yang lalu kita jujur aja kecewa, sangat kecewa ya. Karena apa? Pasal 340, mereka mendalilkan bahwa pasal 340 terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tuntutannya tidak sesuai dengan pasal 340, 8 tahun. Membunuh ataupun merampas nyawa orang secara berencana dengan sengaja hanya dihargai 8 tahun. Lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah. Tuntut bebas saja. Buat apa dituntut 8 tahun? Tuntut saja bebas. Biar sekalian ya, bahwa memang ternyata hukum kita itu tebang pilih gitu ya. Jadi kalau kita mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang sudah dihilangkan, gak perlu dirampas nyawanya secara berencana, keluarganya diintimidasi, dilakukan obstruction of justice, dituduh pemerkosa, dituduh pelaku kekerasan seksual, tapi hanya dihukum 8 tahun. Mohon maaf ya, saya pikir bukan cuma keluarga korban yang marah, masyarakat di sini juga pada marah. Ini tidak terhitung nih, DM Instagram ke saya, direct message Facebook ke saya, telepon ke saya yang mengatakan abang harus bersuara bang. Ini tidak adil. Harusnya berapa bang harganya? Itu kan ada pilihan di pasal 340, diancam dengan hukuman pidana paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Dalam hal ini, Putri Chandrawati sudah terbukti dalam fakta persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan hilangnya nyawa Joshua ataupun perampasan nyawa Joshua. Masa orang yang memiliki niat jahat membunuh secara berencana, yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan, hanya dihargai tuntutan 8 tahun. Nanti besok-besok orang akan membunuh orang secara berencana. Ada masalah dikit dibunuh. Mau begitu negara kita? Mau nggak? Kalau saya nggak mau, lebih baik saya tidak tinggal di negara ini kalau begitu cara mainnya gitu, dan jadi killing field kita. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Tapi tadi ada 15 poin yang disebut tidak sesuai dengan fakta persidangan ataupun keterangan dari para saksi, pendapat dari kuasa hukum terdakwa yang tadi disampaikan. Hanya asumtif begitu bang Martin. Ya, mereka juga bekerja juga dengan cara halusinasi kok. Coba lihat bukti yang mereka sampaikan, 35 bukti, 15 bukti itu. Ada nggak yang relevan? Nggak ada, itu semua jadi bahan tertawaan. Bahkan anak saya yang kecil 5 tahun pun tertawa melihat itu, sehingga membuat gambar ya pistol ada kakinya. Jadi kita nggak usah bahas lah itulah. Memang sudah tugas mereka kok, mereka dibayar untuk meringankan kliennya ataupun membela kliennya. Saya tidak mau komentari itu, tapi fakta yang disajikan oleh JPU sudah sangat jelas. Putri ini aktor intelektual, dia mengingini kematian Joshua. Dan kalau kita berbicara lebih ekstrim lagi, dia mendalilkan pemerkosaan. Sekarang JPU ya menyimpulkan bukan pemerkosaan, apa? Perselingkuhan. Coba kalau informasi palsu begitu disampaikan kepada suaminya, berarti siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Saya mau tanya sama kalian. Merugikan terdakwa dan korban. Iya, yang jahat siapa? Oh, ini cuma 8 tahun. Sangat kecewa lah, nggak mungkin Joshua mau selingkuh sama orang yang lebih tua. Dan itu kan dia dianggap orang tua angkatnya. Ya, ini orang tua angkatnya. Karena orang tua kandung pernah bilang, kamilah yang melahirkan kamu, tapi anggaplah yang ada di Jakarta itu sebagai orang tua angkatmu. Berlakulah baik kepada dia. Dan hukum Tuhan yang kelima, kasihlah orang tuamu. Orang tua itu bisa siapa saja yang lebih tua. Memang secara spesifik untuk orang tua kandung, tapi orang tua yang ada di lingkungan kerja ini juga harus dihormati. Dan namun ya, ini walaupun kami menolak ya, tapi kalaupun ini memang itu terjadi, itu atas relasi kuasa. Coba baca teorinya Reza Indragiri. Lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kasa nyamuk dulu. Oh, pintu kasa nyamuk, ya, itu saya tutup. Dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka kondisinya. Pintu kayu terbuka, oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyantol begitu. Oh, hanya menyantol begini. Artinya ketika tarik agak kuat dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara?
Waktu itu saya grup gitu, terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yosua sudah ada di Kamar, di sebelah saudara. di dekat kaki saya. Di Dekat kaki saya. di dekat kaki saudara. Oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara Duduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Dia bilang, ibu. Lalu saya membuka mata saya dan saya menangis. Lalu Susi berteriak, kamu kuat, tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras. Dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Ricky di mana? Dek Richard di mana? Disampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Ricky dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat ya. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar?
Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas lampu sudah dinyalakan. sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap?